Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Judul firman Tuhan saat ini adalah ketaatan menghasilkan buah. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Judul perikopnya Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Di dalam terjemahan lain dikatakan untuk kebaikanmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita akan belajar dari jemaat di Tesalonika. Di ayat yang ke-6, Paulus berkata, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Kata-kata menjadi penurut kami, artinya jemaat menuruti perkataan Paulus dan rekan hamba Tuhan yang menjadi pemimpin yang membina jemaat saat itu. Menjadi penurut Tuhan artinya jemaat melakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dalam keadaan sulit sekalipun, jemaat Tesalonika menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga menjadi teladan, menjadi contoh pelaku firman Tuhan bagi semua orang percaya. Lalu, buah apa yang dihasilkan dari ketaatan kepada pemimpin dan kepada firman Tuhan? Dikatakan di dalam ayat 8 dan 9. Firman Tuhan tersebar di semua tempat, karena orang-orang melihat pertobatan di Tesalonika, yang dulunya menyembah berhala, sekarang menyembah dan melayani Allah yang hidup
dan yang benar. Dalam hidup sehari-hari pun kita melakukan ibadah. Kita datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Yang perlu kita sadari adalah ibadah itu akan berguna dan menghasilkan buah yang baik bagi hidup jemaat ketika setelah mendengar firman Tuhan, kita menerima firman itu dengan sukacita, bukan menolak. Dan kemudian seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6, jemaat Tesalonika mau taat kepada pemimpin dan taat kepada firman Tuhan. Jika kita menolak taat kepada pemimpin dan kepada firman Tuhan, akan menghasilkan buah yang tidak baik dalam diri kita sendiri, yang berakibat juga kepada orang lain. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, beberapa di antaranya manusia akan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, tidak mau berdamai, menjelek-jelekkan orang lain, garang, suka mengkhianat, berlakak tahu, dan seterusnya. Kelihatannya saleh, pergi beribadah, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan, dan lebih menuruti hawa nafsu. Tetap menjalankan ibadah, tetapi tidak mempercayai firman Tuhan yang didengar. Jika kita mau belajar taat kepada pemimpin, menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan taat kepada firman Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan pasti membuahkan kebaikan. Keadaan kita yang mungkin tidak baik saat ini akan menjadi lebih baik. Yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi dan semakin baik sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Engkau memberi pengertian kepada sidang jemaat dimanapun berada, dan memampukan kami semua untuk taat kepada pemimpin dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan.